Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita akan membahas dua materi yang terakhir di kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia bersama saya ya. Nanti materi yang berikutnya akan diberikan oleh dosen yang lainnya. Jadi silakan nanti komite menghubungi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai fisiologi dari hemostasis. Jadi jangan salah, kalau kemarin kita homeostasis, inilah hemostasis. Nah, apa saja yang kita bahas pada materi kali ini? Yang pertama adalah pasti definisi dulu, sebenarnya apa sih hemostasis itu? Kemudian secara normal, bagaimana sih fungsi hemostasis secara normal itu apa? Kemudian bagaimana keterkaitan antara fungsi dari dinding pembuluh darah, kemudian platelet, dan faktor-faktor koagulasi pada saat terjadi perdarahan. Kemudian apa bedanya antara koagulasi dan fibrinolisis? Jadi seberapa besar sih peran mereka dalam proses hemostasis? Dulu kita bahas pasti definisi dulu apa sih hemostasis itu. Jadi hemostasis itu berasal dari bahasa Yunani. Hem itu adalah darah, stasis itu adalah berhenti. Jadi hemostasis itu adalah suatu proses penghentian dari aliran darah. Kenapa sih harus dilakukan proses tersebut? Yang pertama adalah tujuannya adalah untuk menghentikan atau menjaga kehilangan darah yang lebih banyak. Yang kedua adalah untuk memperbaiki dinding-dinding pembuluh darah yang mengalami luka. Jadi tubuh kita itu ketika misalnya ada jaringan yang terluka atau jaringan yang mengalami trauma, maka tubuh kita itu punya respon untuk memperbaiki jaringan yang sudah rusak atau jaringan yang terluka tadi. Prosesnya dengan cara menggunakan hemostasis. Jadi Anda bayangkan kalau misalnya Anda pernah kan mungkin kena ujung kertas yang baru itu biasanya kan gampang sekali mengenai atau menggores kulit sampai keluar darahnya. Nah, tanpa Anda harus memerintahkan bahwa ini ada pendarahan berhenti, tubuh kita tuh sudah otomatis mengetahui bahwa itu terjadi perdarahan, sehingga proses selanjutnya adalah melakukan proses penghentian perdarahan atau kita sebut dengan hemostasis. Dan pada beberapa saat kemudian, lapisan kulit kita sudah mulai tertutup kembali dan mulai kembali seperti sedia kala. Jadi itu adalah fungsi dari sistem hemostasis, yaitu menjaga supaya darah yang dikeluarkan tidak terlalu banyak. Jadi menghentikan dan mencegah supaya darah yang dikeluarkan tidak terlalu banyak, dan yang kedua memperbaiki. Jadi mengembalikan keadaan dinding pembuluh darah kita seperti sebelum pada saat terjadi luka atau terjadi injury. Jadi secara normal tubuh kita tuh selalu punya respon untuk mengembalikan ke dalam keadaan yang awal, dalam keadaan yang semula. Baru kemudian ketika sistem itu mengalami gangguan akan terjadi orang yang susah menghentikan perdarahan atau orang yang darahnya ini lebih mudah untuk membeku. Jadi dibandingkan dengan orang normal ya, kalau orang normal dia membeku ketika ada luka, kalau dia nggak ada apa-apa dia mudah sekali menggumpal darahnya. Ada juga orang-orang yang seperti itu. Kalau terjadi gangguan pada sistem hemostasis. Nah, nanti kita akan melihat apa sih sebenarnya yang mempengaruhi kerja dari sistem hemostasis, siapa yang membentuk sistem hemostasis kita. Dan bagaimana dia akan bekerja dalam melakukan suatu balancing atau menjaga homeostasis peredaran darah dalam tubuh kita. Hemostasis itu merupakan suatu proses homeostasis. Jadi hemostasis merupakan suatu proses homeostasis juga, di mana pada saat hemostasis itu dia akan mengatur antara kerja dari antiklot dan proklot. Jadi kerja mereka itu harus dalam keadaan yang setimbang. Jadi yang membentuk bekuan dan yang menghalangi pembekuan itu harus berada dalam keadaan yang kesetimbangan, sehingga tidak terjadi suatu penyakit-penyakit atau keadaan patologis tertentu. Dimana kalau pada hemostasis itu terjadi keseimbangan antara ini tadi kan proklot sama antiklotnya seimbang, sehingga terjadi keseimbangan antara perdarahan dan pembekuannya. Keseimbangan antara kerja dari antiklot dan proklot. Nah, kalau nggak seimbang terjadi apa? Kalau tidak seimbang bisa terjadi kalau yang tidak seimbang bisa terjadi hipokoagulasi. Jadi misal ketika terjadi lebih banyak antiklotnya. Jadi lebih banyak yang menghambat yang menghambat pembekuan darahnya, sehingga yang terjadi adalah perdarahan. Kalau terjadi hipokoagulasi, atau sebaliknya,
Hiperkoagulasi, peningkatan pembentukan klot. Jadi pembentukan pro-clottingnya terlalu banyak sehingga yang terjadi adalah trombosis. Jadi peningkatan pembentukan trombus atau peningkatan pembentukan platelet. Jadi kalau kurang hipokoagulasi terjadi perdarahan, kalau terlalu banyak mudah terjadi pembentukan plak atau pembentukan sumbatan. Sumbatan bekuan-bekuan darah tadi yang kita sebut dengan trombosis. Dipahami bedanya antara hipo dan hiper. Ini ya, jadi nanti kita akan mempelajari elemen-elemen dalam sistem hemostasis. Dan sistem koagulasi itu nanti masuk di dalam sistem hemostasis. Jadi sistem hemostasis itu tidak hanya terdiri dari sistem koagulasi saja. Ada sistem-sistem yang lainnya, karena dalam proses penghentian perdarahan kita tidak hanya melibatkan sistem koagulasi. Nanti Anda akan melihat bahwa ternyata di sana ada yang namanya sistem platelet, ada pembuluh darah, ada kemudian fibrinolisis, sehingga ada berbagai macam sistem yang bekerja pada saat terjadinya hemostasis. Dan itu akan melibatkan beberapa macam, nanti akan ada hubungannya dengan kalsium, kemudian ada hubungannya dengan berbagai macam faktor-faktor koagulasi. Nah, itu akan kita pelajari apa saja sih mereka dan bagaimana mereka berperan pada bagian yang mana pada sistem hemostasis. Sehingga Anda bisa tahu, oh ternyata obat-obat yang digunakan untuk menghentikan perdarahan itu mereka harus bekerja di mana. Kalau mau menyebabkan perdarahan harus bekerja di mana. Sehingga nanti Anda paham bagaimana mekanisme kerja dari obat-obat yang digunakan pada sistem hemostasis ketika terjadi gangguan di sana. Ini adalah video sederhananya, jadi nanti Anda lihat dulu sebelum kita menuju ke materi yang selanjutnya.
Video tadi, maka kita bisa lihat bahwa sebenarnya ada berbagai macam sistem yang berperan dalam fisiologi dari hemostasis ini. Jadi sehingga ada beberapa komponen ya nanti. Yang pertama adalah sistem vaskular. Jadi sistem vaskular ini nanti tujuannya adalah untuk mengontrol laju dari aliran darah. Tadi supaya aliran darah itu nggak terlalu tinggi lajunya, supaya darah yang hilang tidak terlalu banyak. Kemudian yang kedua adalah sistem platelet, di mana interaksi antara sistem platelet dengan vaskular ini akan menyebabkan pembentukan suatu plak atau suatu sumbatan yang sifatnya tapi temporer. Jadi bukan yang stabil, sifatnya temporer, masih bisa lepas. Nah, kemudian setelah sistem platelet ini aktif, maka berikutnya adalah pengaktifan dari sistem koagulasi. Di mana sistem koagulasi ini akan membentuk suatu sumbatan atau plak yang dia lebih stabil dan tidak mudah larut, jadi insoluble, yaitu yang kita kenal dengan benang-benang fibrin. Kemudian setelah itu, kalau tadi Anda lihat di videonya, setelah terjadi pembentukan benang-benang fibrin, maka yang terjadi adalah fibrinnya akan dilisiskan, sehingga nanti aliran darahnya, pembuluh darahnya akan kembali licin, bersih seperti sedia kala sebelum terjadi trauma atau sebelum terjadi luka. Nah, sistem ini kita sebut dengan fibrinolisis, jadi melisiskan benang-benang fibrin. Nah, yang mengatur proses bagaimana fibrin ini dibentuk dan fibrin ini lisis itu kita sebut dengan sistem koagulasi, penghambatan koagulasi. Jadi sistem penghambatan koagulasi ini yang mengatur bagaimana pembentukan dari fibrin dan mengontrol lisis dari fibrin. Dan semua sistem ini, makanya kenapa supaya semua sistem ini berjalan dengan seimbang atau homeostasis. Jadi ketika ada luka, yang berperan itu bukan cuma sumbatan-sumbatan tadi, tapi juga ada peran yang pertama dari sistem pembuluh darahnya. Di sistem vaskular dulu, baru setelah itu pembentukan dari aktivasi dari platelet, sehingga terbentuk suatu plak atau sumbatan yang temporer, baru setelah itu aktivasi dari sistem koagulasi yang membentuk sumbatan yang lebih stabil, yang lebih insoluble, yaitu fibrin. Setelah itu baru fibrinnya dilisiskan, proses fibrinolisis. Jadi ini adalah komponen-komponen penting pada proses hemostasis. Proses hemostasis normal itu merupakan suatu proses yang kompleks yang dia di mana di dalamnya terlibat interaksi atau terjadi interaksi antara pembuluh darah, dinding-dinding pembuluh darah ya, kemudian platelet dan faktor-faktor koagulasi karena ada pengaktifan dari sistem koagulasi. Nah, kalau kita lihat ketika terjadi injury atau ketika terjadi luka seperti yang tadi pada video, maka tubuh kita akan mengaktifkan beberapa hal atau menstimulasi terjadinya beberapa hal. Yang pertama pasti ada peran dari sistem saraf. Yang mana sih kalau hemostasis sistem sarafnya yang mana? Otonomik atau somatik? Jadi di sana terjadi aktivasi dari sistem saraf. Kalau kita lihat terjadi proses vasokonstriksi dari pembuluh darah. Nanti Anda lihat, yang pasti dia otonomik lah, nggak mungkin hubungannya sama somatik, nggak mungkin hubungannya sama otot rangka, tapi otot skeletal, tapi berhubungan dengan otot polos. Nah, terjadi vasokonstriksi dari pembuluh darah. Kenapa pembuluh darah kok harus mengalami vasokonstriksi? Jadi kalau vasokonstriksi kan berarti dia mengalami penyempitan dari pembuluh darah. Tujuannya apa? Supaya tidak banyak darah yang bisa keluar, hilang karena adanya luka atau injury tadi. Jadi dia akan mengurangi aliran darah. Harapannya untuk itu mencegah atau menjaga kehilangan darah yang lebih besar lagi. Kemudian pengaktifan dari sistem platelet, sehingga terbentuk suatu plak yang masih sifatnya adalah plak atau sumbatan yang sifatnya adalah sederhana.
Nah, kalau Anda lihat platelet itu kan sebenarnya kalau di video tadi, dia kan terpisah, satu sama lain tuh nggak bergabung. Tapi ketika terjadi injury atau ketika terjadi luka, platelet-platelet ini bisa bergabung satu sama lain. Jadi mereka akan berdekatan, dempet-dempetan gitu. Dengan bantuan siapa? Nanti kalau Anda lihat di video, dengan bantuan fibrinogen. Nah, kenapa demikian? Karena antara platelet dengan, kenapa sih platelet dan platelet, eritrosit dan eritrosit itu mereka tidak bisa bergabung satu sama lain dalam keadaan normal karena mereka punya muatan yang sama. Jadi kalau muatannya sama itu secara secara normal mereka nggak akan saling tarik-menarik. Tapi ketika muatannya berbeda itu mereka akan tarik-menarik. Nah, ketika terjadi kerusakan jaringan atau ketika terjadi luka atau injury, nah biasanya akan muncul protein-protein lain di dalam pembuluh darah kita. Seperti misalnya telah muncul fibrinogen yang dia ikatannya, yang dia muatannya itu berbeda dengan platelet. Sehingga nanti dia akan mengikat platelet, sehingga akhirnya nanti akan terbentuk platelet-platelet itu secara kasat mata dia akan saling berikatan satu sama lain dengan bantuan fibrinogen tadi. Sehingga akhirnya membentuk suatu sumbatan. Kalau cuma satu plateletnya kan nggak bisa menutup luka. Luka itu kan bisa besar, bisa kecil. Nah, dan itu butuh bantuan berbagai banyak platelet, nggak cuma satu atau dua. Nah, kemudian baru setelah itu juga teraktivasi proses koagulasi dengan mengaktifasi faktor-faktor jaringan seperti yang di video tadi, sehingga terjadi pembentukan dari benang-benang fibrin. Trombinnya aktif, fibrinnya aktif, terjadi plak atau terjadinya pembentukan sumbatan yang jauh lebih stabil. Sehingga benar-benar nggak bisa keluar lagi itu yang namanya darah. Tertutup lukanya oleh sumbatan fibrin. Nah, baru setelah itu, setelah beberapa jam, 24-48 jam, selesai proses penyembuhan lukanya, fibrin tadi akan dihilangkan. Jadi akan dilisiskan oleh suatu proses yang kita sebut dengan fibrinolisis. Ini beberapa hal yang harus Anda pahami dari sistem hemostasis kita. Jadi stage-nya ini, jadi tahapan-tahapannya, yang pertama adalah otot polos akan mengalami vasokonstriksi. Sistem otonomik ya, vasokonstriksi berarti nanti ada dua neuron pada pos setelah sistem saraf pusat ada dua neuron, preganglion dan postganglion. Nah, tinggal Anda lihat kalau vasokonstriksi berarti yang mana, simpatis atau parasimpatis. Kemudian yang kedua adalah pembentukan plak dari platelet, bentukan sumbatan dari platelet. Ini dimana dari platelet itu akan terjadi proses adesi, saling berikatan satu sama lain. Jadi nanti dia membentuk suatu sumbatan platelet. Ya. Setelah itu baru kemudian ditambahkan dengan benang-benang fibrin. Itu melakukan suatu proses, di sana terjadi proses yang namanya koagulasi. Ini nanti butuh bantuan kalsium. Membentuk suatu sumbatan yang lebih stabil yang kadang kita sebut dengan clot. Makanya kenapa disebut dengan clotting? Yaitu bekuan-bekuan darah. Jadi di sana dia akan mentrap, jadi akan menjebak sel darah merah, platelet, sehingga nanti mereka akan terjebak membentuk suatu sumbatan yang lebih stabil dan lebih insoluble. Komponen-komponen tadi, maka kerja atau jalur dari sistem hemostasis kita itu dibagi dua. Yang pertama adalah hemostasis primer dan yang kedua adalah hemostasis sekunder. Jadi hemostasis primer itu yang berhubungan dengan kerja dari platelet dan vaskular. Jadi pada proses terjadinya luka tadi pada pembuluh darah itu adalah kerja dari platelet dan vaskular itu masuk dalam hemostasis primer. Hemostasis sekundernya itu adalah kerja atau aktivasi dari faktor-faktor koagulasi sehingga terbentuklah yang namanya aktivasi dari sistem koagulasi, terbentuklah benang-benang fibrin. Jadi bersama antara platelet, kemudian pembuluh darah, dinding pembuluh darah ya, dan faktor-faktor koagulasi mereka akan bekerja bersama, berkombinasi, saling melengkapi untuk menghentikan suatu perdarahan. Kemudian juga membiarkan atau memberikan waktu kepada pembuluh darah, dinding pembuluh darah itu untuk memperbaiki diri.
dengan cara membentuk suatu sumbatan fibrin platelet yang stabil pada tempat di mana terjadinya luka atau injury tadi. Jadi ini ya. Jadi yang hemostasi primer itu adalah mulai dari vasokonstriksi sampai aktivasi dari sistem platelet. Itu adalah hemostasis primer. Hemostasis sekundernya adalah aktivasi dari sistem koagulasi. Sampai terbentuknya tadi sumbatan atau klot yang dia lebih stabil. Kalau primer hanya sampai pembentukan plak dari platelet. Kalau hemostasis sekunder pembentukan plak atau klot dari darah. Yang di dalamnya ada fibrin. Baru setelah itu kalau sudah terjadi hemostasis primer dan sekunder terjadi proses yang selanjutnya yaitu fibrinolisis. Sehingga klot-klot tadi atau sumbatan-sumbatan tadi itu akan dihilangkan atau akan didegradasi atau akan dilisiskan. Jadi pertama kita bahas dulu mengenai hemostasis primer. Kita bahas yang pertama dulu mengenai fungsi dari dinding pembuluh darah. Jadi dinding pembuluh darah itu kalau kita lihat ini susun atas sel-sel endotel yang terkenal dengan endotelium. Ini adalah penyusun dari pembuluh darah, dinding pembuluh darah. Di mana sel-sel endotel ini dia punya beberapa fungsi. Yang pertama adalah dia akan menjaga aliran darah. Jadi dia menjaga aliran darah dengan cara apa? Dengan cara menghambat perlekatan dari platelet. Jadi platelet itu akan dibuat supaya dia tidak saling berlekatan antara satu dengan lainnya. Itu akan dijaga supaya dia nggak saling berlekatan. Kemudian dia akan mencegah pengaktifan dari faktor-faktor koagulasi. Dalam keadaan normal itu tidak akan teraktivasi faktor-faktor koagulasinya. Kemudian dia akan melisiskan plak atau sumbatan-sumbatan darah yang mungkin akan terbentuk. Jadi itu adalah bagaimana kerja dari sel endotel ketika dalam keadaan normal. Nah, bagaimana ketika sel endotel ini teraktivasi? Jadi sel endotel ini bisa teraktivasi oleh beberapa hal. Yang pertama karena injury seperti tadi misalnya ada luka atau ada trauma, itu sehingga terjadi luka atau terjadi injury sehingga itu akan mengaktifasi sel-sel endotel. Jadi ada kerusakan jaringan secara langsung. Atau yang kedua karena adanya proses inflamasi. Jadi pada proses inflamasi itu akan terjadi pengeluaran dari berbagai macam protein. Salah satunya adalah sitokin. Yang nanti sitokin ini dia akan menyebabkan aktivasi dari sel endotel. Nah, ketika sel endotel teraktivasi, apa yang terjadi? Jadi ketika teraktivasi, selain sel endotel tadi akan menyebabkan terjadinya vasokonstriksi karena pengeluaran dari senyawa kimia seperti endotelin. Jadi ketika terjadi luka atau ketika terjadi injury atau ketika terjadi inflamasi, maka sel endotel ini kan akan aktif. Nah, ketika dia aktif, dia bisa mengeluarkan senyawa kimia yaitu endotelin. Nah, endotelin ini fungsinya adalah untuk menyebabkan terjadinya vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Tujuannya apa tadi? Untuk mengurangi atau mencegah kehilangan darah yang lebih lanjut. Untuk mengurangi aliran darah yang menuju ke tempat luka. Kemudian juga dia akan mengekspresikan atau mengeluarkan atau mengaktifkan faktor-faktor atau protein-protein prokoagulasi. Jadi protein-protein yang menyebabkan terjadinya koagulasi atau pembekuan darah. Misalnya dia akan menstimulasi pengaktifan dari faktor-faktor jaringan. Dia akan menstimulasi pengaktifan dari faktor atau protein von Willebrand. Nanti kita bahas di belakang von Willebrand ini tugasnya apa. Sehingga nanti kenapa aktifan dari beberapa protein-protein ini sehingga akan terjadi pengaktifan dari sistem agregasi platelet sehingga terjadi aktivasi dari sistem plateletnya aktif baru terjadi sehingga akan terjadi pembentukan dari trombus atau pembentukan dari perlekatan dari antara satu trombosit dengan trombosit yang lainnya. Kita kenal dengan trombus tadi. Itu terjadi pembentukan dari trombus. Nah, pada keadaan normal koagulasi itu terjadi kurang lebih 20 detik setelah
injury atau setelah luka pada pembuluh darah. Jadi ketika luka atau pembuluh darah itu sudah melukai dari sel endotel, maka sel endotelnya aktif, terjadi pengeluaran dari protein-protein. Ini terjadi aktivasi dari berbagai macam protein juga, sehingga akan mengaktifkan sistem hemostasis yang selanjutnya, yaitu sistem platelet. Terjadi aktivasi dari platelet, sehingga platelet itu nanti akan bisa berlekatan satu dengan yang lainnya. Jadi ini ya, ini yang pertama, masuk konstriksi, baru kemudian terjadi pengaktifan pada berbagai macam protein prokoagulasi seperti tadi ini von Willebrand, kemudian tadi faktor-faktor jaringan, sehingga nanti dia akan mengaktifkan sistem koagulasi juga. Dari selain sistem platelet yang aktif, faktor-faktor koagulasi juga aktif. Sehingga nanti kalau di hemostasis primer itu kita akan melihat bagaimana ketika terjadi pengaktifan dari berbagai macam protein tadi akan menyebabkan terjadinya adesi dari platelet. Jadi platelet itu akan berikatan pada dinding dari pembuluh darah, kemudian bentuknya itu akan berubah, kemudian terjadi pelepasan granul. Jadi granulnya akan dirilis, dilepaskan dari platelet. Nah, granul-granul itu isinya adalah protein-protein. Yang nanti protein-protein itu akan menyebabkan terjadinya agregasi dari platelet, sehingga terbentuk suatu trombus. Jadi nanti platelet satu dengan platelet yang lainnya itu bisa berikatan. Jadi kan awalnya dia cuma sendirian, bentuknya seperti ini. Setelah itu dia akan mengalami perubahan bentuk, kemudian dia akan bentuknya lebih pipih, dan dengan bantuan fibrinogen nanti dia akan berikatan satu sama lainnya. Jadi terjadi proses agregasi. Ya, ini ya, jadi nanti dia akan memanggil semua platelet-platelet untuk bergabung menjadi satu. Jadi dinding pembuluh darah ini merupakan respon yang paling pertama ketika terjadi luka atau trauma pada jaringan. Jadi ini minimalkan aliran darah yang menuju ke tempat luka, kemudian mencegah kehilangan darah lebih lanjut, kemudian mendeliver tadi platelet dan plasma protein menuju ke pembuluh darah. Sehingga nanti sudah ada, jadi ketika terjadi luka atau injury sudah ada respon penanganan yang pertama. Yang pertama kali terlibat itu adalah pembuluh darah. Oke, ya. Tadi yang pertama sudah. Jadi hemostasis primer itu yang pertama adalah pengaktifan dari sel endotel di sistem di pembuluh darah. Yang kedua nanti ini berhubungan dengan aktivasi dari sistem platelet. Nah, pada saat terjadi luka atau injury, maka akan terjadi pengeluaran dari berbagai macam protein yang dikeluarkan oleh sel endotel ya. Jadi endotel itu akan mengeluarkan endotelin tadi, dia akan mengeluarkan protein-protein tertentu. Salah satunya adalah von Willebrand, VWF. Nah, VWF ini nanti akan kontak dengan kolagen. Dia akan kontak dengan kolagen di sini, nanti akan terjadi yang namanya beberapa hal. Yang pertama adalah adesi dari platelet. Jadi platelet akan berikatan di dinding dari pembuluh darah nanti karena adanya interaksi antara kolagen dan faktor von Willebrand. Setelah itu nanti platelet tadi akan mengalami perubahan bentuk. Jadi Anda bisa lihat yang awalnya seperti ini, dia akan berubah bentuk menjadi seperti ini. Nah, setelah itu di dalam platelet ini kan ada granul-granul yang isinya adalah protein-protein atau senyawa-senyawa kimia. Nah, itu akan dilepaskan. Jadi akan melepaskan beberapa protein seperti tromboksan A2, mungkin Anda pernah dengar. Kemudian adenosin difosfat, ADP. Sehingga nanti ketika terjadi pelepasan-pelepasan ini, senyawa-senyawa ini, dia akan membantu merekrutmen atau membantu memanggil platelet-platelet itu untuk bergabung satu sama lain. Jadi kan awalnya cuma sendirian-sendirian aja. Kemudian dia akan terpanggil, platelet-platelet akan dipanggil menuju ke tempat di mana terjadinya luka atau injury. Kemudian akan memicu terjadinya proses agregasi. Nah, setelah proses agregasi ini terbentuk suatu plak atau sumbatan yang dia sifatnya temporer.
Jadi ini adalah beberapa hal yang akan terjadi pada proses pengaktifan dari sistem platelet. Jadi setelah terjadinya aktivasi atau stimulasi dari sel endotel pada dinding pembuluh darah. Jadi pada platelet itu pada permukaannya, dia pada permukaan atau membran dari platelet itu ada protein yang kita sebut dengan glikoprotein. Jadi ada glikoprotein 1A, ada glikoprotein 1B. Nah, glikoprotein 1A itu akan berikatan sama kolagen yang ada pada pembuluh darah. Kemudian glikoprotein 1B itu akan berikatan sama von Willebrand yang tadi dikeluarkan oleh sel endotel. Jadi pada proses selanjutnya ya, ketika sudah terjadi pengaktifan tadi dari sel endotel, terjadi pengeluaran dari berbagai macam protein kan, salah satunya adalah von Willebrand, dan faktor-faktor faktor-faktor jaringan juga. Nanti platelet itu karena dia punya di membrannya itu dia punya glikoprotein, nah glikoprotein ini bisa berikatan sama beberapa faktor-faktor atau beberapa protein tadi. Yang glikoprotein 1A berikatan sama kolagen, yang 1B berikatan sama faktor von Willebrand. Sehingga apa akibatnya? Akibatnya platelet yang awalnya dia di aliran darah, dia akan mendekat menuju ke dinding dari pembuluh darah. Jadi terjadi proses adesi. Nah, karena dia ditarik menuju ke dinding dari pembuluh darah, terjadi perubahan bentuk juga. Yang awalnya seperti ini, bulat ya, sehingga menjadi agak lebih pipih. Jadi terjadi perubahan bentuk juga. Nah, kemudian pada daerah ketika terjadi luka atau trauma atau injury, itu akan terjadi pelepasan dari berbagai macam protein, salah satunya juga terjadi pelepasan dari fibrinogen. Jadi fibrinogen itu akan masuk ke dalam pembuluh darah karena adanya luka tadi. Jadi protein-protein akan masuk. Nah, fibrinogen ini dia sifatnya itu adalah muatannya berbeda sama platelet, sehingga nanti dia bisa terikat oleh platelet, sehingga nanti platelet bisa berikatan akhirnya dengan satu dengan yang lainnya. Jadi platelet, fibrinogen, platelet. Jadi dia memisahkan antara satu platelet dengan platelet yang lain. Digabungkan, perantaranya adalah fibrinogen, sehingga akan terjadi proses agregasi dari platelet. Dan proses agregasi dari platelet ini juga dibantu oleh berbagai macam senyawa kimia yang dikeluarkan oleh platelet. Jadi ada ADP, adenosine difosfat, ada serotonin, ada thromboxane A2, ada platelet derived growth factor, PDGF, dan ada platelet faktor 4. Sehingga nanti terjadi pembentukan dari sumbatan yang berasal dari platelet yang kita sebut dengan trombus. Kalau kita lihat ini misalnya ini kan plateletnya. Nah, di permukaan platelet itu ada protein yaitu glikoprotein 1B, ada glikoprotein 1A. Jadi yang 1B itu akan berikatan sama faktor-faktor von Willebrand, yang 1A berikatan sama kolagen. Jadi dia berikatan di sini sehingga nanti dia bisa melekat pada endotel. Kemudian karena tadi kan juga terjadi pengeluaran, jadi di dalam plateletnya ada granul-granul yang isinya adalah protein-protein, dan ketika platelet ini teraktivasi, maka protein-protein tadi akan dikeluarkan dari granulnya, itu akan dilepaskan. Salah satunya adalah ADP. Jadi adenosine difosfat, nanti ketika adenosine difosfat ini akan menyebabkan terjadinya ikatan antara platelet dengan fibrinogen. Sehingga terjadi platelet agregasi, terjadi pembentukan sumbatan. Dan kalau trombosan A2 ini juga berperan ya, jadi pada saat terjadi luka atau trauma atau injury akan terjadi pengaktifan dari pembentukan prostaglandin, sehingga nanti akan terbentuk yang namanya senyawa yang kita kenal dengan trombosan A2 pada platelet. Nah, trombosan A2 ini sifatnya adalah dia akan memfasilitasi juga agregasi dari platelet. Dan juga dia punya sifat sebagai vasokonstriktor. Jadi dia nanti akan mencegah kehilangan darah yang
lebih lanjut juga dengan pelepasan dari terombosan A2. Nah, banyak obat itu bekerja pada tempat kerja ini. Jadi kalau misalnya Anda mungkin pernah dengar penggunaan obat-obat yang dia bekerja sebagai antiplatelet. Jadi dia menghambat agregasi dari platelet. Dengan cara apa? Dengan cara ini, menghambat pembentukan dari tromboksan A2. Salah satu obatnya adalah aspirin. Aspirin itu sebenarnya pada dosis besar dia digunakan sebagai analgesik, antiinflamasi, dan antipiretik. Tetapi pada dosis kecil dia bisa digunakan sebagai antiagregasi platelet. Jadi dia menghambat pembentukan dari tromboksan A2 sehingga tidak terjadi pembentukan sumbatan platelet, sehingga tidak terjadi pembentukan dari trombus. Makanya obat ini banyak dipakai pada orang-orang yang mengalami penyakit jantung koroner. Karena kan kalau jantung koroner bisa terjadi vasokonstriksi, bisa yang juga diakibatkan karena pembentukan dari sumbatan, entah itu sumbatan platelet atau itu sumbatan dari kolesterol. Sehingga biasanya mereka akan diberi obat yang salah satu gunanya adalah untuk menghambat pembentukan dari trombus. Yang dia bekerja salah satunya menghambat agregasi dari platelet, yaitu diberikan obat-obat yang menghambat tromboksan A2. Ada juga nanti obat-obat yang dia digunakan atau diberikan dengan cara menghambat ini kerja dari ADP, adenosin difosfat, sehingga juga tidak terjadi agregasi dari platelet. Jadi kalau ada obat-obat yang bekerja pada sistem itu, berarti mereka bekerja pada sistem hemostasis yang primer. Hasil dari agregasi platelet adalah teraktivasinya platelet faktor 3. Di mana ketika platelet faktor 3 ini teraktivasi, maka akan terjadi inisiasi dari proses koagulasi. Nanti di sini akan terjadi pembentukan atau aktivasi dari pembentukan trombin, kemudian pembentukan fibrin. Kemudian ada bantuan dari protein trombostenin, sehingga nanti fibrin itu akan membentuk suatu plak atau suatu sumbatan yang dia lebih stabil. Nah, sebenarnya dalam keadaan normal nih, fungsi atau tadi kan ada ya ketika terjadi luka jaringan atau ketika terjadi trauma, maka akan terjadi peningkatan pembentukan dari trombosan A2 oleh sel platelet. Nah, dalam keadaan normal, aktivasi dari trombosan A2 ini akan dihomeostasis oleh prostasiklin atau PGI2 yang disintesis di endotel. Jadi kalau dalam keadaan normal mereka berdua sama-sama tidak diproduksi sehingga dalam keadaan yang seimbang. Dan kadang dalam keadaan normal kalau satunya diproduksi maka satunya juga akan diproduksi untuk menormalkan kembali keadaan. Satunya menyebabkan agregasi platelet, satunya menghambat agregasi platelet. Makanya kenapa pada keadaan normal endotel itu akan selalu menjaga sehingga tidak ada trombosit itu yang akan berikatan pada pembuluh darah. Kalau tidak pembuluh darahnya luka, jadi pada keadaan normal pasti nggak akan ada tidak akan ada darah, entah itu eritrosit, trombosit, atau platelet yang akan terikat pada dinding pembuluh darah. Karena pada sel endotel dia memproduksi prostasiklin I2 secara reguler ya, secara normal memang diproduksi, bukan hanya ketika terjadi luka atau injury. Yang sifatnya adalah dia membalancing kerja dari tromboksan A2. Nanti ini akan Anda pelajari lebih lanjut kalau Anda membahas mengenai obat-obat antiplatelet, terutama nanti kalau kita bahas di pemakaian dari aspirin. Karena dari semua obat antiinflamasi analgesik yang dia punya dua aksi, itu hanya aspirin. Jadi dia punya dua aksi dalam pertama dia antiinflamasi, analgesik, antipiretik, tapi ketika dosisnya diturunkan, itu dia punya aksi sebagai antiplatelet. Tapi kalau dosisnya dinaikkan, antiplateletnya nggak ada. Tapi kalau dosisnya diturunkan, dia punya efektivitas sebagai antiplatelet, tapi tidak anti-analgesik, antiinflamasi, dan antipiretik. Jadi ketika ditingkatkan, salah satunya yang lain, yang satunya tidak ada aktivitasnya. Nah, berikutnya kita setelah tadi adalah sistem hemostasis primer, sudah selesai kan sampai terbentuknya sumbatan dari platelet. Nah, yang berikutnya adalah hemostasis sekunder, di mana pada hemostasis sekunder ini kita melibatkan cascade atau melibatkan jalur-jalur koagulasi. Ada dua pathway, ada dua jalur pada
sistem hemostasis sekunder ini, yang pertama adalah jalur intrinsik dan yang kedua adalah jalur ekstrinsik. Jadi kalau tadi terjadi luka atau injury, itu kan terjadi pengaktifan dari faktor-faktor jaringan. Nah, berarti terjadi aktivasi dari jalur ekstrinsik. Sehingga nanti terjadi pembentukan dari fibrin. Jadi ini tisu faktor yang mengeluarkan siapa? Yang mengeluarkan tadi kan sel endotel yang mengeluarkan faktor yang menyebabkan pengeluaran dari atau aktivasi dari faktor-faktor jaringan. Sehingga nanti dia akan mengaktifasi trombin, menyebabkan pembentukan dari fibrin. Ini adalah faktor-faktor jaringan yang akan teraktivasi ketika terjadi proses hemostasis. Jadi ada faktor 1 sampai faktor 13. Jadi sebenarnya ada 12 faktor, tapi nomornya sampai 13 karena ada satu faktor yang tidak ada, memang mungkin ditemukan tapi nggak ada hubungannya dengan sistem hemostasis. Jadi ada faktor 1 sampai 5 dan 7 sampai 13. Nah, salah satunya adalah fibrinogen. Jadi fibrinogen itu merupakan salah satu faktor dari jaringan, faktor jaringan yang berguna pada tadi memperantarai agregasi dari platelet. Ini nama lainnya ya. Jadi kalau ini adalah angkanya, yang ini adalah nama-nama lainnya. Faktor 2 adalah protombin, dan sebagainya. Kalau ini mau tidak mau Anda harus menghafalkan. Ada tromboplastin, ada kalsium juga. Ada faktor-faktor yang berhubungan dengan hemofili. Ada faktor Hageman, ada faktor 13 yaitu yang berhubungan dengan stabilisasi dari fibrin. Ya, kalau kita lihat, jadi hampir kebanyakan dari faktor-faktor koagulasi itu dibentuk di dalam hati. Makanya kenapa ketika terjadi gangguan pada hati, misalnya orang-orang mengalami sirosis atau kanker hati, maka akan terjadi gangguan pada proses pembentukan dari faktor-faktor koagulasi. Sehingga nanti terjadi gangguan pada sistem koagulasinya. Makanya banyak orang-orang yang mengalami gangguan hati, mereka mengalami perdarahan. Ya, biasanya mereka mengalami bleeding. Ya, ini karena ketidakmampuan dari sel hati untuk memproduksi faktor-faktor jaringan atau faktor-faktor koagulasi. Ada dua jalur pada sistem hemostasis yang sekunder, ada jalur intrinsik, ada jalur ekstrinsik. Jadi kalau intrinsik pathway atau jalur intrinsik itu jalur yang terjadi karena memang adanya proses perlekatan titik kontak pada permukaan sel endotel. Itu akan mengaktifasi jalur intrinsik. Kemudian adanya luka jaringan itu akan mempengaruhi atau mengaktifasi jalur ekstrinsik. Ini memang dia diaktifasi karena adanya luka jaringan. Kalau ini memang common pathway, jadi memang jalur yang biasanya akan terjadi kalau adanya kontak pada endotel, maka akan terjadi aktivasi dari jalur intrinsik. Nah, kalau kita lihat, meskipun mereka bermula dari awal yang berbeda, tetapi hasil dari dua jalur ini, intrinsik maupun ekstrinsik, akan terjadi pengaktifan dari faktor 10. Jadi faktor 10 ini akan aktif. Nah, pengaktifan faktor 10 ini dengan bantuan kalsium, dia akan diaktifkan kan menjadi 10A. Ini dengan bantuan kalsium. Nah, 10A ini akan mengaktifasi pembentukan protombin menjadi trombin dengan bantuan kalsium juga. Trombin dengan bantuan kalsium akan mengaktifasi pembentukan fibrinogen menjadi fibrin. Sehingga dari sini baru akan terbentuk yang namanya sumbatan dari benang-benang fibrin yang lebih stabil. Nah, kalau Anda lihat dari
jalur pada hemostasis sekunder ini, intrinsik maupun ekstrinsik, bahwa untuk proses terbentuknya fibrin itu butuh bantuan kalsium. Sehingga kalsium ini adalah salah satu ion yang punya banyak peran dalam tubuh kita. Kalau kemarin kita bahas fungsi kalsium itu kan untuk membantu dalam melepaskan neurotransmitter, membantu dalam melepaskan hormon misalnya. Kemudian kalau di sini kita lihat fungsinya adalah untuk membantu proses hemostasis. Kemarin kita juga belajar kalsium punya peran dalam proses vasokonstriksi dan relaksasi dari otot polos. Pada beberapa yang lainnya kita akan membahas peran kalsium pada keseimbangan dari pembentukan dan perusakan dari tulang. Jadi ada berbagai macam fungsi kalsium. Jadi kalsium ini kalau kita merupakan salah satu ion yang punya peran penting. Saraf butuh kalsium, kemudian otot butuh kalsium, sistem koagulasi juga butuh kalsium, dan sistem yang lainnya juga butuh kalsium. Nah, baru tadi kan sudah terbentuk ya benang-benang fibrin, terbentuk sumbatan yang insoluble dan lebih stabil, sehingga nanti akan memberikan waktu bagi pembuluh darah kita, dinding pembuluh darah kita untuk memperbaiki diri. Jadi sambil ditutupin sama fibrin, dia memperbaiki diri di dalam. Kalau sudah selesai proses perbaikannya, baru kemudian fibrinnya akan didegradasi atau akan dilisiskan. Nah, proses itu kita sebut dengan fibrinolisis. Sistemnya kita sebut dengan sistem fibrinolitik. Jadi di dalam sistem fibrinolitik itu ada fibrinolisis, ada perbaikan jaringan, dan ada pembentukan pembuluh darah yang baru. Jadi kayak perbaruan pembuluh darah gitu. Rebirth, lahir kembali. Jadi keadaannya celing seperti ketika awal sebelum terjadi luka atau sebelum terjadinya injury tadi. Jadi fibrinolisis ini tujuannya adalah untuk membantu pembuluh darah tadi sehingga dia bisa kembali seperti keadaan awal dengan cara melarutkan benang-benang fibrin. Nah, bagaimana caranya? Jadi caranya nanti akan dengan bantuan dari plasminogen. Jadi plasminogen itu dalam keadaan normal dia merupakan satu protein dalam plasma yang dibentuk juga di hati. Dibentuk oleh plasminogen aktivator. Nanti dia akan dirubah menjadi plasmin. Jadi dalam tubuh kita dalam keadaan normal itu ada ketika sudah terjadi aktivasi dari sistem koagulasi, maka kemudian dia akan mengaktifasi pembentukan dari plasminogen. Plasminogen akan diaktifasi, dia akan dirubah menjadi plasmin oleh plasminogen aktivator. Nah, plasmin inilah nanti yang berfungsi dalam mendegradasi benang-benang fibrin. Kalau koagulasi kan protrombin jadi trombin, fibrinogen menjadi fibrin. Ini proses koagulasi. Setelah itu, dia akan mengaktifasi plasminogen menjadi plasmin. Sehingga terjadi proses fibrinolisis. Siapa yang mengaktifasi plasmin? Plasminogen aktivator. Jadi, plasminogen akan dirubah menjadi plasmin dengan bantuan plasminogen aktivator. Plasminogen aktivator itu ada yang ekstrinsik, ada yang intrinsik, ada yang eksogen. Kalau kita lihat ini ya ekstrinsik, jadi ekstrinsik itu ada yang dibentuk di vaskular endotel. Jadi ada yang dibentuk pada sel endotel yang kita sebut dengan tisu plasminogen aktivator atau TPA. Ada yang dibentuknya di di ginjal. Kita menyebutnya dengan urokinase atau UPA. Ini yang dia ekstrinsik. Ada juga yang intrinsik yang sudah ada memang yaitu faktor 12A, kemudian HMWK, ada juga kalikrin. Nanti Anda lihat di faktor-faktor koagulasi itu yang mana yang termasuk HMWK itu faktor keberapa, kalikrin faktor keberapa.
Kalau eksogen ini adalah obat. Jadi ada obat-obat tertentu yang dia memang bekerja dalam mengaktifasi pembentukan dari plasmin. Sehingga dia dipakai untuk sebagai antikoagulasi. Jadi pada orang-orang penyakit jantung, dia juga bisa dipakai untuk pada orang-orang yang mengalami jantung koroner. Karena dia berfungsi mengaktifasi pembentukan plasmin sehingga terjadi proses antikoagulasi. Sehingga terjadi proses peluruhan dari klot-klot tadi. Peluruhan dari benang-benang fibrin. Dan pada keadaan ada juga, jadi fungsi dari tisu plasminogen ini atau plasminogen aktivator ini juga bisa dihambat oleh kerja dari plasminogen aktivator inhibitor tipe 1. Jadi ada juga obat-obat yang bekerja di sana, sehingga nanti dia menghambat pembentukan dari plasmin, bisa juga seperti itu. Jadi pada masing-masing ini kita, sehingga nanti ada berbagai macam obat kan yang dia bekerja pada tempat-tempat yang berbeda. Jadi kalau plasminnya sudah terbentuk, maka akan terjadi proses yaitu proteolisis. Fibrin-fibrin tadi akan didegradasi. Jadi produk degradasi fibrin yang nantinya akan dimakan oleh makrofag dan neutrofil. Sehingga nanti aliran darahnya menjadi bersih, pembuluh darahnya menjadi kembali baru seperti sedia kala lagi. Ini ya. Ini awalnya vasokonstriksi, aktivasi dari endotel, kemudian aktivasi dari platelet, pembentukan dari plak dari platelet, aktivasi dari sistem koagulasi, pembentukan dari benang-benang fibrin. Jadi faktor koagulasi ini nanti ada jalur ekstrinsik dan intrinsik sehingga terbentuk fibrin. Setelah ini baru terjadi aktivasi dari pembentukan plasmin oleh bantuan plasminogen aktivator. Jadi plasminogen dirubah menjadi plasmin dengan bantuan plasminogen aktivator. Dan dalam keadaan normal plasminogen aktivator ini bisa dihambat oleh tadi plasminogen inhibitor tipe 1. Jadi ini adalah kerja dari beberapa antikoagulan. Jadi antikoagulan itu bisa bekerja macam-macamnya. Bisa bekerja sebagai AT3, jadi antitrombin, dia menghambat kerja dari trombin. Ada juga yang dia menghambat penghambatan tisu plasminogen aktivator, bisa juga bekerja di sana. Ada juga yang dia bekerja pada protein C, yang nanti dia berpengaruh pada pengaktifan dari faktor-faktor 8A dan 10A dan 5A. Sehingga nanti tidak terjadi pengaktifan dari faktor 10A. Obatnya tidak Anda cari sendiri ya, karena ada berbagai macam obat-obat antikoagulan. Jadi dia mau bekerja di mana nih? Pada vasokonstriksinya, atau dia bekerja pada sistem plateletnya kayak tadi misalnya. Dia bekerja pada perombosan A2, atau bekerja pada ADP, atau dia bekerja pada faktor von Willebrand misalnya. Atau dia bekerja pada glikoproteinnya, jadi bisa bekerja di sana. Atau dia bekerja pada sistem koagulasinya. Bisa bekerja pada antitrombin, kemudian bisa bekerja pada yang lain-lainnya, atau bisa bekerja pada protein C, atau dia bisa bekerja pada sistem fibrinolisisnya. Jadi dia bisa bekerja sebagai tisu plasminogen aktivatornya, atau dia bisa menghambat tadi tisu plasminogen aktivator dan sebagainya. Jadi ada beberapa macam tipe tempat kerja dari obat-obat yang dia mau bekerja pada sistem hemostasis. Jadi sama seperti nyeri, sama seperti inflamasi, sama seperti demam, sebenarnya hemostasis itu merupakan sesuatu hal yang normalnya dibutuhkan. Tetapi kalau tidak pada tempatnya, tidak sewajarnya atau berlebihan atau kekurangan, maka itu bisa berbahaya. Dan kalau kita sudah bilang trombosis, itu artinya adalah suatu kondisi patologi. Jadi suatu kondisi di mana terjadi ketidaknormalan pada sistem hemostasis kita. Kalau klot itu masih ada sumbatan gitu aja, ada gumpalan, ada bekuan, tapi belum tentu dia patologi. Tapi kalau trombosis itu dia pasti sudah dalam keadaan patologis.
Ini adalah penyakit-penyakit yang disebabkan karena kekurangan dari faktor-faktor pembekuan. Nah, Anda hafalkan sendiri aja ya. Karena ini juga nggak setidaknya Anda tahu. Kan pasti sebenarnya mungkin Anda sudah tahu hemofili misalnya. Oh, kalau hemofili itu ada beberapa tipe. Nah, kalau hemofili yang A atau hemofili yang B itu kira-kira karena apa? Kekurangan dari faktor-faktor pembekuan yang mana dan sifatnya dia bagaimana. Jadi beda ya, kalau hemofili A kekurangan dari faktor 8, misalnya hemofili B dari faktor 9. Kalau ada penyakit-penyakit yang lain, para hemofili ini kekurangan faktor 5 dan sebagainya. Nanti apa saja penyakit ini, perbedaannya di mana, Anda bisa pelajari sendiri. Baik, ini untuk materi kita yang sesi pertama, yaitu tentang sistem atau fisiologi dari hemostasis. Jadi setidaknya Anda tahu bagaimana sistem hemostasis kita bekerja, dalam keadaan normal bagaimana. Nah, ketika terjadi gangguan atau ketika terjadi penyakit, contohnya apa, kemudian bagaimana terapi-terapi obat yang berkaitan dengan itu, mereka bisa bekerja di mana saja. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan pada materi yang kedua di video yang berikutnya, yaitu mengenai sistem termoregulasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.